Sungguh kami akan menerima firman-Mu, akan memberikan kekuatan bagi kami. Puji nama-Mu, demikian hamd. Ada kata di situ disebutkan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Shalom Bapak Ibu, terima kasih ada Pak Sinaga, ada keluarga Pak Pardusi, Bu Leni, ada Saudara Haider, ada keluarga Pak Simbolon, keluarga Bu Herlan, ada Bu Herlan dari Depok, terima kasih atas bergabungnya. Kita bersyukur Bapak Ibu, mari kita akan renungkan beberapa ayat ini dari kitab Yosua. Bapak Ibu, mari kita coba pikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 8 itu. Ya, bagian B. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada kata di situ disebutkan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Ini kata yang sebenarnya kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Selagi kita masih hidup di dunia. Kita mengetahui ketika matahari tetap bersinar, maka kita tahu bahwa kita hidup untuk melakukan yang baik dan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ini menjadi dasar kita hidup di bawah matahari. Ketika kita tidak berpikir untuk melakukan hal seperti itu yang dikehendaki Tuhan, maka ada banyak kendala yang kita temui. Bisa kita merasa bingung di bawah matahari. Bisa juga kita menjadi semakin bodoh di bawah matahari. Atau memang tidak berguna lagi sehingga kita harus tidak lagi ada di bawah matahari. Walaupun mataharinya tetap bersinar. Ini harus kita renungkan bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Segala isinya. Nah, saya percaya ketika melihat sesuatu yang tidak berguna di bawah matahari, ya secara pikiran manusia saya pikir untuk apa lagi dia ada di dunia itu. Ya, dia harus dipisahkan dari antara orang yang hidup di bawah matahari itu. Berarti kita bayangkan orang baik, ya berguna bagi dunia. Orang jahat, ya ada juga gunanya bagi dunia. Kenapa? Dengan adanya orang jahat, maka orang baik akan melihat, oh, saya tahu bahwa itu orang jahat. Kalau orang baik, ya nanti orang jahat melihat, oh ya, saya orang jahat. Jadi kedua hal itu bisa menjadi bahan pembelajaran satu dengan yang lain sesama manusia di bawah matahari ini. Tetapi kita harus meyakinkan diri kita selagi masih kita bernapas di bawah matahari, maka kita harus bekerja, kita harus bergerak, kita harus melakukan sesuatu yang baik dari diri kita ini. Dan sudah pasti, tuntutan daripada pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita itu hendak ingin berhasil segala perjalanan kita, dan juga beruntung dalam segala usaha kita ataupun segala bentuk pekerjaan kita. Mari, Bapak Ibu, apa yang kita harapkan supaya langkah-langkah kita itu berhasil dan beruntung? Apa yang kita lakukan supaya langkah-langkah kita itu berhasil dan beruntung? Berhasil dan beruntung. Kalau kata berhasil, berarti ketika kita mau berjalan menuju satu tempat,
dan kita tiba dengan sehat dan selamat, maka itu sudah dikatakan berhasil. Ketika kita dalam masa studi, kita bisa menyelesaikannya dengan nilai yang baik, berhasil. Ada hasilnya, yaitu selesai dari dunia pendidikan. Ketika kita belanja untuk dagangan kita, dan kita memang berharap bahwa dagangan yang semua kita belikan itu akan terjual, dan pada harinya terjual. Apalagi ketika kita harapkan bahwa sehari ini akan habis apa yang saya jual ini, maka kita berhasil. Ya, ketika kita coba menyelesaikan satu tugas, baik dari satu perusahaan ataupun tugas bersama di dalam keluarga ataupun di dalam komunitas, dan selesai kita melakukannya dengan baik, tanpa banyak kendala, dan orang lain menikmatinya, ataupun apa yang kita kerjakan itu memang orang lain akui itu sudah selesai, maka kita disebut berhasil. Tapi bagaimana dengan beruntung? Apakah hasil yang kita raih itu, atau hasil yang kita sudah selesaikan itu, atau hasil yang kita sudah capai itu memberikan untung bagi kita? Adakah untungnya? Berapa nilai untungnya? Untung terhadap kita, untung terhadap orang lain, untung terhadap siapapun yang melihat hasil daripada pekerjaan kita itu, atau perjalanan kehidupan kita itu. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita banyak bisa berhasil, tapi belum tentu beruntung. Artinya keuntungan itu adalah keuntungan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Keuntungan yang memberikan dampak lebih besar sukacitanya dari sebelumnya. Keuntungan yang memberikan orang lain ikut menikmatinya. Namun ketika hanya hasil yang diterima dan tidak memberikan begitu signifikan keuntungannya, maka kita pun pasti merasa hanya berhasil dan tidak beruntung. Tapi di sini di dalam firman Tuhan ada langkah-langkah untuk kita bisa berhasil dan beruntung itu. Bapak Ibu, saya mau menekankan bahwa semua apa yang disebutkan Tuhan ini sering sekali secara kasat mata kita bisa lihat orang-orang melakukannya dengan tulus dalam kehidupannya. Apakah mereka yang tidak beragama atau mereka yang beragama? Karena mereka hanya memikirkan apa yang saya perbuat, yang baik, yang benar di bawah matahari ini. Walaupun mereka tidak menyadari bahwa matahari dan dunia serta isinya ini adalah ciptaan Tuhan. Tetapi secara iman mereka membayangkan memang ada yang maha kuasa. Walaupun yang maha kuasa itu kita tidak tahu digambarkan apa waktu dia selama di dunia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menggambarkan yang maha kuasa itu adalah memang Tuhan yang kita sembah dan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu siapa Tuhan itu karena kita melihat Yesus Kristus dari firman Tuhan. Kita tahu bagaimana Tuhan itu adalah sebagai segambar dan serupa dengan kita karena kita mendengar, mengetahui, dan beriman apa yang dikatakan oleh Injil Kristus ataupun Injil yang menceritakan tentang Tuhan oleh Yesus Kristus. Jadi semakin kita tahu siapa Tuhan Sang Pencipta itu oleh Yesus Kristus, berarti kita harusnya semakin tahu, semakin mampu, dan semakin bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Di dalam hati kecil setiap orang ingin langkah-langkah hidupnya itu berhasil dan beruntung. Mari Bapak Ibu kita melihat apa-apa saja, langkah-langkah apa saja di hadapan Tuhan untuk kita perbuat supaya kita berhasil dan beruntung. Yang pertama, kuatkanlah hatimu. Itu yang pertama. Kuatkanlah hatimu. Kenapa kata kuat itu sangat ditekankan? Bayangin Bapak Ibu sekarang ini tidak melihat siapa yang calon-calon
direnggut oleh maut. Tidak harus tua, tidak harus sakit, tidak harus orang muda, remaja, bahkan anak-anak. Dan kadang-kala kita tidak bayangkan bahwa sakit yang dialami membawa kepada maut itu berbeda yang kita pikirkan. Apa yang kita coba pikirkan di situ? Sering sekali manusia dengan tekanan dunia ini tidak sanggup menguatkan hatinya. Apakah itu tekanan masa-masa sekarang itu adalah penerimaan kerja pegawai negeri. Masih adanya pemikiran bahwa dia harus punya backing, supaya dia bisa masuk. Itu sudah pasti melakukan yang namanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun pada hasilnya dia tidak menang. Dan goncanglah pikirannya, mengenalah kepada lambungnya. Jika dia tidak kuat, maka bisa saja maut sudah dekat. Ini harus kita pikirkan bahwa tidak begitu pentingnya dunia ini yang bisa mengakibatkan kita itu menjadi sakit. Tetapi betapa pentingnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kata kuatkanlah hatimu menjadi kekuatan di dalam fisik kita. Bayangin Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Yosua. Pada kisah ini, konteks ini, dalam ayat kitab Yosua ini, Yosua itu tertekan dengan tekanan begitu banyaknya kaumnya, orang Ibrani itu menuntutnya, bagaimana selanjutnya kita ini? Kita di dalam perjalanan, kemudian kita masuk menuju musuh yang begitu besar, dan sudah pasti kita tidak sanggup melawannya. Sehingga dengan begitu banyaknya orang-orang kaumnya itu, bangsa itu menyatakan, ya baik, mari kita mundur. Kita tidak sanggup menuju terus ke tanah perjanjian, karena ada di depan kita musuh yang akan membasmi kita. Mereka menjadi tidak percaya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan yang memimpin mereka dari Mesir keluar menuju melewati laut dan masuk ke Gunung Sinai, kemudian dalam perjalanan di padang gurun pun Tuhan peliharakan keturunan demi keturunan, tetapi adanya tekanan di depan, mereka menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Mereka ingin mundur dari sikap hidup jasmani mereka di hadapan Tuhan di bawah matahari. Mereka menjadi tidak yakin ada kuasa Tuhan yang bisa memenangkan mereka. Mereka tidak yakin di dalam penyertaan Tuhan. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia yang bisa memberikan pertolongan secara jasmani. Dan mereka ingin mundur. Tetapi apa yang dikatakan Yosua? Saya dan keluarga saya tetap takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan. Peristiwa itu Bapak Ibu sudah dimiliki oleh Yosua sehingga dia bisa berani mengatakan peristiwa di mana dia dituntut untuk ikutkah iman atau ikutkah ketakutan bangsanya atau ikut dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Maka Yosua membuktikan saya dan keluarga saya tetap percaya kepada Allah. Walaupun sekelilingnya itu tidak mau percaya. Walaupun sekelilingnya itu menunjukkan keraguan hidupnya di dunia ini. Walaupun sekelilingnya itu coba mencari jalan keluar kehidupannya di dunia ini. Walaupun sekelilingnya itu coba menyelesaikan persoalannya dari prinsip-prinsip dunia ini. Tetapi Yesus mengatakan, kami, saya dan keluarga saya, istri dan anak-anak saya tetap percaya kepada Tuhan. Artinya tetap berserah kepada Tuhan. Artinya tetap maju di dalam Tuhan Yesus. Artinya tetap setia bersama Tuhan Yesus. Kenapa Yosua bisa seperti itu? Menyaksikan di hadapan bangsanya. Sebab di ayat 6 dikatakan, kuatkanlah hati. Kuatkanlah hati.
Itu kuncinya. Karena sebelum Yosua menjalankan perjalanannya dalam pimpinan Tuhan itu sebagai pemimpin bangsa, dia sudah menerima firman Tuhan itu dengan perkataan, kuatkanlah hatimu, Yosua. Dan dia pegang itu, dia lakukan itu, dia pelihara itu, dia praktekkan itu di dalam hidupnya. Walaupun masa perjalanannya berhari-hari, mungkin ada tekanan kekurangan, tekanan musuh, tekanan gangguan, orang-orang yang tidak menyukai dia, dan orang-orang yang meragukan dia. Tetapi dia pegang firman Tuhan, katakan, kuatkanlah hatimu. Maka dia menguatkan hati. Dia tidak gampang tersinggung. Dia tidak gampang menyerah. Dia tidak gampang terbawa suasana di dalam keluhan-keluhan bangsanya atau sekitarnya. Dia tidak terbawa sesuatu yang menekan begitu banyak manusia sehingga dia lemah. Tetapi dia tetap kuat. Inilah kuncinya yang dipegang oleh Yosua sehingga dia berhasil. Dan ketika dia sudah menyatakan bagaimana kuatkan hatinya itu, dia juga meneguhkan hatinya. Kata kuat itu memang tidak bisa diganggu apapun. Apakah kedinginan? Tidak bisa melemahkan dia, karena dia kuat. Apakah memang tekanan-tekanan yang membuat dia seperti melemahkan cara berpikirnya, melemahkan perasaannya, melemahkan keinginannya. Tetapi dia kuat di situ. Dan karena kekuatan yang dimiliki itu, dia meneguhkan hatinya itu lagi. Diteguhkan. Walaupun kadang-kala mungkin dilihat orang itu bagaimana, kamu tidak bisa berhasil membawa kami ke tanah Kanaan karena melalui di mana tempat musuh yang sudah menghadang kita. Tetapi Yosua sudah kuat hatinya dan meneguhkannya lagi. Ketika orang-orangnya mengatakan, kamu Yosua sudah membawa kami melewati sungai. Bagaimana kita bisa lewat? Karena Yosua sudah kuat hatinya. Diteguhkan lagi. Dan peneguhan yang dia lakukan itu memberikan dia iman yang begitu besar. Dan hikmat Tuhan yang membawa dia bisa berkemenangan. Bisa dengan hikmat Tuhan melakukan bersama dengan kelompok imam-imam berada di tengah-tengah air sungai itu dengan perintah Yosua oleh karena imannya yang kuat yang telah dikaruniakan Tuhan, maka sungai itu kering yang mereka lalui sampai bisa seberang. Demikian juga bangsa yang menghadang mereka itu, yang mereka intai itu, dengan perbuatan bersama oleh pimpinan Yosua yang begitu kuat dan teguh hatinya, selalu berserah dan beriman kepada Tuhan. Dan mereka turut dengan iman Yosua mengelilingi tembok Yeriko sampai runtuh. Tidak berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi oleh karena kekuatan dan keteguhan hatinya itu bisa menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja menolong mereka secara bersama-sama. Dan ketika kita bayangkan betapa dampak besar terjadi, kekuatan hati Yosua dan keteguhan hati Yosua itu membawa dampak keberuntungan dan keberhasilan bagi bangsa yang dia pimpin itu. Jadi tidak memerlukan banyak orang yang kuat hatinya dan teguh hatinya. Tidak memerlukan. Yang kita tahu bahwa yang pengintai itu hanya 2 orang yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Dan itu adalah dukungan dari kekuatan dan keteguhan hati Yosua yang menyatakan memang Tuhan akan memberikan itu bagi kita. Dan penghadang jalan kita menuju tanah perjanjian itu akan dihancurkan Tuhan. Dan terbukti oleh karena keteguhan dan kekuatan hati Yosua bersama 2 orang dan keluarganya. Berapa ribu orang-orang lain di sekelilingnya menikmati berkat. Sangat banyak. Dan itu diperlukan dimanapun. Baik di kelompok kita, baik di gereja kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam bangsa kita ini.
oleh satu orang yang kuat hatinya dan teguh, tidak pernah dilemahkan oleh segala ancaman, baik dengan tuntutan-tuntutan, hoax dan bahasa-bahasa yang melecehkan, tapi dia tetap kuat dan teguh. Maka bangsa yang dipimpinnya, keluarga yang kita pimpin, jemaat yang kita pimpin, akan berjalan dan berhasil. Bukan hanya berhasil, tapi beruntung. Mari kita lihat langkah-langkah apa lagi yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa beruntung, ataupun kita bisa berhasil dan beruntung. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan yang berikutnya dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu dan hambaku Musa, oleh hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati. Rupanya Bapak Ibu, kita ini manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu kita sebutkan di dalam jiwa. Kemudian kita memiliki jasmani ini. Ya, begitu banyak komponen jasmani yang bisa dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan alam, berkomunikasi dengan sekitar kita, dan berkomunikasi dengan satu kepada yang lain, sesama manusia. Dan bisa kita lakukan apa yang menjadi fungsi dari semua komponen jasmani kita ini. Tentu berproses. Masa anak-anak sebenarnya secara natur, ketika mereka menyaksikan sekeliling mereka, baik dari orang tua, baik dari sekitar mereka itu, dan mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ditambah lagi dengan ajaran yang baik terhadap anak-anak itu, maka mereka berproses untuk menunjukkan bahwa jasmani ini bisa melakukan yang baik sesuai dengan ajaran kita. Sampai dengan mereka pada tingkat remaja, apa yang mereka dapatkan pengajaran baik dari sekolah, teman sekelilingnya, orang tuanya, keluarganya, maka mereka akan melakukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka terima sebagai ajaran dalam kehidupan mereka. Sampai dengan orang tua, mereka melihat bagaimana berkeluarga, bagaimana menjadi pekerja yang setia, bagaimana menjadi pendidik, bagaimana menjadi karyawan, dan mereka melakukan apa yang baik dan yang berkenan dan benar kepada sesama. Semua proses kita akan lalui itu. Proses di mana kita adalah proses pembelajaran yang harus kita lalui dan langsung melakukan di dalam kehidupan kita secara jasmani. Bayangin Bapak Ibu, ketika sumber pengajaran yang kita alami itu mulai dari anak-anak itu tidak baik. Apakah anak-anak melihat kita merokok? Maka anak kita kelak bisa dijamin akan merokok. Apakah anak-anak kita melihat bahwa kita sering korupsi? Maka kemungkinan besar anak kita pun akan belajar korupsi, sebab dia makan dari korupsi. Apakah anak-anak kita melihat kita bernarkoba? Maka kemungkinan besar dia akan menjadi pemakai narkoba juga. Tetapi ketika anak-anak kita melihat kita rajin bekerja, kita bangun pagi, kita berdoa, menyiapkan makanan, masak, dan segala sesuatu yang baik membuat orang-orang senang kepada kita, dipastikan masa besarnya juga akan mengikut apa yang dilakukan oleh bapaknya. Maka besar dia kemungkinan akan menjadi lebih hebat daripada kita. Apakah dilihatnya orang tuanya berpendidikan dan juga menjadi pembina, pengajar yang baik? Kemungkinan besar, maka anak-anak kita akan berpikir, saya harus lebih besar dan lebih hebat daripada orang tua saya. Dan sering sekali kita tahu bahwa banyak anak-anak kita itu mengidolakan orang lain. Karena dia terlalu banyak menerima teladan itu dari luar daripada orang tuanya, maka dia akan beralih mengidolakan orang lain. Dan kita
Memang kalau hidup kita tidak baik dan tidak benar di mata Tuhan dan anak-anak kita, barangkali kita setuju juga, oke lah mengidolakan yang baik-baik dari luar. Tapi apakah itu kita inginkan? Kita harap bahwa itu bukan yang keinginan kita. Keinginan kita bahwa kita menjadi teladan dari anak-anak kita. Kita menjadi gambaran yang baik, yang dipimpin dan yang diteladani, diikuti oleh anak-anak kita. Karena tidak ada salahnya dan tidak merugikan kita. Bahkan mungkin tidak menguntungkan kita. Ketika kita berbuat baik untuk siap diteladani oleh anak-anak kita sepanjang kita hidup di bawah matahari. Amin. Dan semua kita bisa berbuat itu karena apa? Ada hikmat Tuhan yang memberikan dalam akal pikiran kita ini untuk berpikir dan memikirkan, merenungkan, merasakan untuk tindakan daripada jasmani kita ini menjadi lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki itu dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, yang kedua yang harus kamu lakukan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindaklah sesuai dengan hukum, bertindaklah hidupmu dari seluruh apa yang diperintahkan oleh hukum-hukum. Dan ketika kita kebayang, orang tua ini sebenarnya bisa melakukan pekerjaannya karena dia proses belajar dan membaca ataupun diajari orang. Demikian juga anak kita akan tuntut dia akan belajar dan membaca buku. Dan masa sekarang orang tua itu sudah diajarkan dalam hukum-hukum firman Tuhan. Maka perbanyaklah melihat hukum-hukum firman Tuhan menjadi pedoman kehidupan kita. Sehingga dari firman itulah yang menuntun kita untuk bertindak hati-hati. Dan ketika sudah sesuai hukum itu di dalam tingkah laku kehidupan kita, maka anak, keluarga akan melihat itu, meneladani itu, mengikuti itu, dan pasti, saya pastikan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup dari keluarga itu akan berhasil. Perjalanan, pekerjaan, penghidupan yang dijalani hari demi hari itu akan beruntung. Ada hasil, ada keuntungan. Kalau ada hasil dan keuntungan, ya kita bersyukur dan patut menikmatinya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin. Dan langkah ke berikutnya kita lihat. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang, itu yang keempat. Jangan menyimpang. Memang kita tidak sadar kadangkala bahwa tekanan daripada dunia, tekanan daripada keluarga, tekanan daripada sekeliling kita itu, sehingga kita pun ikut arus menuju perbuatan dosa, dan memang itu sudah menyimpang. Dengan kita mendengar firman Tuhan, dengan kita membaca firman Tuhan, dengan hukum-hukum yang kita pelajari itu dari firman Tuhan, ada kekuatan kita di situ untuk tidak menyimpang. Ada kekuatan kita, ada keteguhan hati kita itu untuk tidak sampai menyimpang. Ketika kita melakukan kehidupan yang tidak menyimpang itu, apa yang dikatakan di situ? Maka perjalananmu akan beruntung. Maka engkau akan beruntung. Beruntungnya di mana? Dimanapun engkau pergi. Beruntungnya seperti apa? Apapun yang engkau perbuat. Apa yang menjadi keuntungan kita? Keuntunganmu pasti memberikan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai kita menikmati hari-hari kita. Sejahtera kita menikmati segala kecukupan, kebutuhan kehidupan kita. Dan yang saya pikir Bapak Ibu, di dunia ini apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita? Hanya itu, damai sejahtera itu. Ada banyak orang yang coba mengejar kekuasaan.
Biasanya orang yang mengejar kekuasaan itu karena sudah ada modalnya untuk mengejar itu. Coba aja tidak ada modalnya. Kekuasaan apa yang mau dikejar? Tidak bisa. Tetapi waktu dia tidak punya modal, dia tidak mengejar kekuasaan, tapi orang yang menempatkan dia berkuasa. Oh, kamu menjadi teladan yang baik, patut dicontoh, sikap yang baik, berkarakter, pemimpin yang mantap. Jadilah pemimpin. Maka dia dijadikan menjadi pemimpin dan jadilah pemimpin. Dalam masa pemimpinnya, dia mendapatkan modal. Tetapi setelah itu, dia mau menggunakan modal ataupun kesejahteraan yang diterima untuk mendapatkan kekuasaan itu lagi. Maka sudah pasti hal-hal seperti itu bukan berdasarkan sikap kehidupan di waktu pertamanya. Dan kita tidak perlu begitu. Kita coba lihat bahwa ketika Tuhan memberikan firman ini membuat kita akan berhasil ke depannya, yaitu dengan hati teguh, hati yang kuat, teguh hati. Kemudian kita menuruti hukum-hukum Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Sampai Tuhan akan berikan kita damai sejahtera itu, kesejahteraan yang hebat. Ya sudah. Kita sudah tinggal menjalani ini aja, menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menggunakan kesejahteraan itu lagi melawan hukum-hukum Tuhan. Bukan menggunakan apa yang sudah diberikan kepada kita menjadi kepemilikan kita untuk dinikmati selama di dunia ini, untuk kita jadikan melawan sesama ataupun membuat sesama kita itu menjadi tidak baik. Tetapi mari kita nikmatan untuk semakin kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan pasti kita akan semakin beruntung kemanapun kita pergi. Beruntung. Bapak Ibu, ibarat ilustrasi ketika kita membayangkan kita sudah diberikan Tuhan, apa yang kita bisa nikmati selama di dunia ini. Oleh karena kita berbuat seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Dan kita hanya menjalani berkat kehidupan kita ini bersama dengan berkat-berkat Tuhan itu. Ketika kita bersama-sama berkat Tuhan itu menjalani hari-hari kita, namun jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan menggunakan harta kekayaan untuk membuat musuh, baik pribadi ataupun sekelompok. Jangan menggunakan kekayaan itu untuk menambahkan harta dengan cara yang serong atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka ketika itu tidak terjadi bagi kita, tidak menyimpang ke kanan ke kiri yang bengkok, firman Tuhan katakan kita beruntung kemanapun kita pergi. Kita beruntung kemanapun kita pergi. Bukan semakin habis harta kita. Bukan semakin berkurang harta kita. Bukan semakin kita tertekan oleh harta kita yang banyak yang sudah tersimpan. Tetapi karena kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka kita akan beruntung. Apakah kita sadar oleh karena kesetiaan kita beribadah? Kita tahu bahwa kita sudah beruntung. Jangan menyimpang lagi untuk tidak beribadah. Apakah kita sadar bahwa penghasilan kita itu bertambah dan apa yang kita harapkan kita perbuat berhasil dan beruntung oleh karena kesetiaan kita untuk memberikan persepuluhan? Jangan menyimpang. Karena jangan-jangan itu jalan kita nanti menuju kehancuran. Karena dikatakan apapun yang kita sudah perbuat kepada Tuhan oleh karena hati kita yang kuat dan teguh, dan turut melakukan hukum-hukum Tuhan, dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dikatakan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu janji Tuhan. Dan itu nyata benar. Dan kita tahu berita. Perlu juga penelitian terhadap ada keluarga, namanya lupa saya di berita itu,
menyumbang 2 triliun bagi penanggulangan COVID di Indonesia. Hebat enggak? 2 triliun. Orang biasanya kalau sudah miliaran itu siaplah bersaing di kancah politik. Tapi ini sumbangan 2 triliun. Mari kita lihat kehidupan mereka, Bapak Ibu. Jangan bayangkan, oh dia sudah percaya Tuhan Yesus, oh dia. Tidak, yang saya pikirkan, dia takut akan Tuhan itu. Kalau tidak takut akan Tuhan, dia tidak sanggup memberikan 2 triliunnya. Menyumbang bagi kepentingan orang banyak. Arti takut akan Tuhan itu sangat luas, Bapak Ibu. Kita bisa bahas di lain waktu. Karena banyak juga orang-orang Kristen tidak takut akan Tuhan. Bahkan sombong. Sombong bahwa dia bisa menyatakan PPKM yang membuat saya tidak harus beribadah. Padahal sebenarnya PPKM harusnya memperlihatkan, saya kuat Tuhan, saya teguh, saya tetap turut hukum-Mu. Cara yang melakukan untuk bisa beribadah dengan online ini, saya hadir di situ dan saya ada di situ. Itu yang menunjukkan saya mengakui betapa kuat dan teguhnya hatiku di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dikaruniakan Tuhan saat ini kepada saudara, Bapak Ibu, tetap dipelihara Tuhan. Dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat langkah apa membuat kita sukses ataupun membuat kita berhasil dan beruntung. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan berhasil, diri kita sendiri beruntung. Karena kita melakukan langkah-langkah yang disebut, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bapak Ibu, kitab Taurat Bapak Ibu. Kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah berisikan hukum-hukum Tuhan. Penyataan Tuhan bagi manusia umatnya di dunia. Di dalam hukum Taurat itu, apakah hukumnya saya berada di rumah, di keluarga, berarti saya harus menjaga istri anak-anak saya. Saya tidak harus merokok di depan anak-anak saya. Supaya hukum itu memang saya taati. Supaya saya tidak menimbulkan ada bercak-bercak asap masuk ke dalam anak-anak saya. Supaya tidak menimbulkan sakit penyakit di dalam paru-paru anak-anak saya. Maka itu jangan merokok di hadapan anakmu. Kalau merokok, merokoklah di hutan, tapi jangan sampai kebakaran. Bapak Ibu sederhana, bukan? Janganlah berbuat yang senonoh di hadapan keluarga, supaya engkau akan melakukan sesuatu teladan bagi mata anak-anak dan keluarga, dan itu yang menjadikan engkau melakukan hukum-hukum Tuhan. Kemudian dikatakan, apalagi hukum-hukum Tuhan itu? Tunjukkanlah bahwa dikatakan hukum-hukum Tuhan. Berdoalah di hadapan Tuhan. Membawa istri anak-anakmu berdoa. Memujilah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Itu semua hukum-hukum Tuhan. Dan masih banyak sekali hukum-hukum Tuhan. Kalau kita mau bongkar hukum-hukum Tuhan dalam hukum Taurat itu, Bapak Ibu, waduh, kita akan tidak sanggup untuk melakukannya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini terhadap umat Ibrani itu kepada Yosua, janganlah menyimpang dari hukum Taurat. Bukan dikatakan, aduh, janganlah kau menyimpang dari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya ada orang banyak, oh saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi ketika orang tidak lihat, dia mencuri, dia berbohong, dia tidak jujur. Dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi ketika di hadapan orang, oh Tuhan Yesus tolonglah saya, tolonglah saya. Saya juga mikir, emang dulu Tuhan Yesus begitu? Enggak. Apa yang dikatakan, oh Bapakku yang di sorga. Dan dia perbuat sesuai dengan apa yang dimintanya kepada Tuhan. Karena itu di dalam firman Tuhan menegasnya, janganlah kau menyimpang, janganlah kamu
tidak taat terhadap hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itulah yang menjadi langkah-langkah ataupun sistem-sistem ataupun apa yang kita perbuat tahap demi tahap dalam kehidupan kita selagi masih ada di bawah matahari ini untuk bisa berhasil dan beruntung di dunia ini. Dan itulah yang membuat kita berkemenangan melewati masa pandemi COVID ini dan kesusahan ekonomi ini. Ketika kita melakukan berapa orang? 110, 5 orang, atau 1000 jutaan orang. Semakin taat kepada hukum Taurat, sudah pasti bangsa dan negara itu akan diberkati Tuhan. Dan kita-kita ini yang menjadi pelaku-pelaku hukum Taurat akan menjadi terang dan garam untuk memberikan dampak baik bagi perkembangan bangsa kita. Dan kita mau hidup seperti itu. Apalagi Tuhan Yesus mengatakan dalam surat Rasul Paulus, Dia mau kita hidup di dalamnya. Di dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dengan hidup patuh taat pada hukum Tuhan. Amin. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.